Mungkin dari Pak Yohan bisa jelasin nggak ekosistem yang pengen di-grab dari BNI ini untuk digital bankingnya nantinya itu gimana sih? Oke, nah ini menarik, pertanyaan yang sangat relevan ya. Jadi kita punya pandangan bahwa persaingannya bukan apakah menjadi bank digital atau tidak. Tidak semua bank harus menjadi bank digital, itu prinsipnya. Kenapa? Karena kita ini beroperasi di Indonesia, nasabahnya dari segala macam lapisan masyarakat, dari yang melek digital sampai masih konvensional. Jadi prinsip kita adalah bukan kita harus menjadi bank digital, namun kita harus memenuhi setiap keinginan dari semua lapisan nasabah kita itu. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya. Hai everyone, apa kabarnya malam hari ini? Oke, saya mau nanya teman-teman semuanya, siapa yang hari ini lagi happy? Sahamnya apa yang naik hari ini? Halo Grace, halo Gary, Antonius, semuanya. Siapa yang lagi happy hari ini sahamnya naik? Terus siapa yang lagi gemes karena abis dijual masih naik lagi, abis take profit masih naik lagi? BABP tadi udah dijual terus naik lagi ya. Nah kalau di Mtrade tuh ada jual setengah tadi, jadi yang separuhnya bisa buat jangka menengah gitu. YB. Selamat malam semuanya. Halo Pak Joko, halo Pak Wayan, halo Pak Daniel. Malam hari ini aku mau nge-live bareng dengan satu emiten perbankan yang sangat luar biasa banget. Valuasinya lagi murah banget dan bisa jadi pilihan buat teman-teman semuanya yang mau long term investing. Jadi kalau tadi kayak BABP, BBYB itu buat trading, mungkin teman-teman pengen ini ya, wah aku kalau mau investasi jangka panjang apa sih? Nah salah satu pilihannya adalah emiten yang akan aku ajak ngobrol malam hari ini. Nah teman-teman semuanya, sebelum aku ngobrol dengan emiten ini, aku mau kasih disclaimer dulu bahwa meskipun kita ngobrol dengan emiten ini dan kita ada lakukan analisis secara teknikal dan fundamental untuk saham apapun, pastinya akan tetap ada risiko di dalam investasi saham yang harus diantisipasi oleh teman-teman masing-masing ya. Oke. Dan malam hari ini saya mau nge-live dengan BBNI. Nanti setelah nge-live dengan BBNI, saya akan bahas saham-saham yang lainnya dan juga saya akan bahas koin juga, karena banyak banget nih yang nanyain tentang koin. Udah mulai naik, gimana nih, udah boleh profit taking belum, atau masih waktunya beli. Tapi pastinya kita akan lebih banyak ngobrol tentang saham malam hari ini ya. Terus banyak juga yang penasaran dengan tapering. Nanti abis ngobrol dengan BBNI kita akan bahas tentang tapering juga. Oke teman-teman, malam ini aku ditemani oleh Coach Andre Benas, Chief of Equity Research dari Mtrade, dan juga Pak Yohan Setio, Head of IR. Dulu, nanti kita akan ngobrol saham yang lain, oke? Malam yes. Halo Yohan. Halo Andre. Oke, apa kabar Pak Yohan, Coach Andre? Baik-baik. Sehat ya? Oke. Iya, jadi malam hari ini kita thank you banget Pak Yohan udah mau nge-live bareng dengan kami ya, dengan Mtrade, bareng dengan Coach Andre dan juga dengan aku, Ellen. Kita tuh sebenarnya penasaran banget sih dengan perusahaan perbankan, 4 perbankan besar yang salah satunya adalah BNI. Kita tahu BNI ini valuasinya sangat murah sekali, meskipun harga saham juga belum terlalu banyak naik
terlalu banyak naik gitu ya. Jadi memang termasuk salah satu saham big caps. Mungkin nggak secepat saham second liner naiknya. Nah, malam hari ini kita pengen ngobrol nih tentang peluang investasi di BBNI dan gimana sih sebenarnya perkembangan BBNI saat ini. Mungkin bisa diceritain dulu nih Pak Yohan, BNI ini di tahun 2021 ini apa aja sih yang udah terjadi dan expectation-nya sampai akhir tahun nanti gimana? Sebelum nanti Coach Andre juga bakalan nanya-nanya nih Bro. Baik, terima kasih Ellen, terima kasih Coach Andre atas sesinya. Jadi mungkin pertanyaan dari Ellen tadi ya mengenai outlook BNI tahun ini, mungkin paling enak kalau kita lihat perkiraan profit aja dari konsensus. Jadi kan ada lebih dari 20 analis yang cover saham BNI, dan saat ini konsensus dari analis itu kalau kita lihat profit tahun 2021 itu ada di 9 triliun atau meningkatnya tuh pesat ya. Tahun lalu 2020 hanya 2,8 triliun laba kita. Jadi lagi waktu puncak-puncak pandemi kita masih bisa bertahan, masih bisa mencetak laba 2,8 triliun, dan tahun ini dari konsensus memperkirakan 9 triliun. Kalau kita lihat pencapaian kita sampai dengan bulan Juni kemarin, jadi selama 6 bulan pertama, laba kita itu ada di angka 4,8 triliun, jadi lebih dari 50% dari pencapaian angka konsensus. Jadi bisa dibilang kita sedikit ahead atau sedikit di atas ramalan analis di konsensus ya. Jadi kita cukup pede untuk mengatakan bahwa kita sudah on track recovery dari pandeminya. Dan nggak hanya itu ya, kalau kita lihat bahkan konsensus juga sudah memasukkan perkiraan buat tahun depan di mana laba kita itu kalau di konsensus sebesar, coba saya lihat di sini 15,1 triliun tahun depan. Jadi dari 9 triliun tahun ini, tahun depan 15,1. Kita memang belum mengumumkan guidance buat tahun depan, cuma harusnya kita bisa on track untuk mencapai ke arah sana. Itu mungkin sekilas untuk 2021 dan 2022-nya. Coach Andre ada yang mau ditanyain? Oke, untuk BNI kan kita tahu ya, mungkin kalau sebelum 2021 banyak perubahan di BNI ya, jadi ada perubahan manajemen, manajemennya perubahan total. Mungkin teman-teman di sini agak lupa gitu sebenarnya BNI ini mau bertransformasi jadi kayak gimana ya. Jadi kita tahu kan manajemennya kan banyak dari manajemen Bank Mandiri. Mungkin kalau teman-teman ingat, Bank Mandiri juga berhasil melakukan transformasi sebelum tahun 2019 sampai sebagus sekarang gitu. Ekspektasinya dari penggantian manajemen ini ke depannya gimana ya? Mungkin buat ngingetin teman-teman yang mungkin udah lupa bahwa sebenarnya BNI ini udah ganti manajemen loh. Jadi something yang ya pengen berubah lah gitu untuk kedepannya. Iya, betul banget. Jadi memang perlu di-highlight mengenai pergantian manajemen di penghujung tahun 2020 kemarin ya, di sekitar kuartal ketiga, di mana ada 5 direksi baru yang ditunjuk dan semuanya kebetulan berasal dari Bank Mandiri, dipimpin oleh dirut kita namanya Pak Royke. Pak Royke itu adalah mantan dirut di Bank Mandiri dan orang yang membesarkan bisnis corporate banking di Mandiri sejak awal, sejak habis krisis sampai menjadi bank terbesar untuk corporate banking di Indonesia. Lalu selain itu kita juga punya komisaris utama kita, Pak Agus Marto, tentunya sosok yang mungkin teman-teman semua sudah sangat familiar ya. Pak Agus Marto dulu orang yang sukses melakukan transformasi Mandiri dari bank yang dilebur, bank yang hampir kolaps, dilebur, lalu menjadi bank yang terbesar di Indonesia dari sisi aset. Lalu beliau mendapatkan penugasan sebagai Gubernur Bank Indonesia, lalu sebagai Menteri Keuangan, dan lalu sekarang sebagai Komisaris Utama di BNI. Jadi ini kolaborasi yang sangat sehat, sangat bagus antara Pak Komisaris Utama yang sangat berpengalaman, Pak Royke network yang sangat luas, dibantu dengan 4 direksi lainnya tadi. Nah, sebenarnya apa sih transformasi di BNI itu? Singkat katanya dalam satu kalimat, BNI ingin menjadi bank yang paling profitable di Indonesia, paling profitable. Jadi kita bukan punya impian jadi bank paling besar, bukan. Buat apa kalau kita besar tapi nggak sehat? Istilah banyak orang banyak lemak di mana-mana. Nah, kita maunya kita menjadi bank yang paling profitable. Nah, apa aja yang sudah kita lakukan? Nah, kalau kita lihat di bisnis BNI, kita lihat kira-kira 70% nasabahnya wholesale atau korporasi, dan 30% adalah retail atau kira-kira consumer, UMKM, dan mikro. Nah, tentunya transformasi ini juga harus berat di yang wholesale tadi, yang corporate banking. Yang paling terlihat adalah satu, kita menggeser portfolio nasabah BNI. Kredit-kredit yang kita berikan, dulu mungkin banyaknya beratnya di BUMN.
Nah, sekarang kita banyak masuk ke perusahaan-perusahaan swasta blue chips. Jadi contohnya apa? Kita di tahun ini kita berhasil mendapatkan nasabah baru kredit, misalkan seperti Astra Internasional. Astra kan lagi gencar-gencar ekspansi ke sektor infrastruktur ya, mereka beli jalan tol segala macam ya, kita memberikan pembiayaan. Lalu nasabah properti yang papan atas, Ciputra, Bumi Serpong Damai, Agung Sedayu, mereka juga baru menjadi nasabah BNI mulai tahun ini. Sebelumnya nggak ada. Nah, kalau mau kasih contoh lain lagi, bahkan Salim Group. The crown jewel-nya Salim Group itu kan Indofood BP. Nah, kemarin mereka sempat akuisisi, itu ada perusahaan di Afrika ya, Pine Hill, kita juga memberikan pembiayaan. Termasuk juga mungkin kalau kita sebut salah satu konglomerasi Raja Wali Group dengan Archie, mereka punya gold mining kan ya, tambang emas, yang mungkin salah satu yang terbesar juga di Indonesia, kita juga memberikan pembiayaan. Semua itu baru dimulai tahun ini, di bawah kepemimpinan manajemen yang baru ini. Nah, jadi pergeseran nasabah ke segmen blue chip. Nah, lalu ada lagi nih di segmen corporate banking. Kita memperkuat BNI Sekuritas. BNI Sekuritas itu saat ini posisinya masih so-so lah, belum bisa dibilang masuk top 5 atau top 10. Nah, kita memperkuat, baru-baru ini kita rekrut di root baru di BNI Sekuritas. Nggak tanggung-tanggung kita ambil dari Head of Investment Banking di UBS, which is kan investment bank terkemuka dari Swiss di Indonesia, mereka sangat besar, private bankingnya juga besar. Nah, kita rekrut Head of Investment Bankingnya, namanya Pak Agung Prabowo, sekarang jadi dirut di BNI Sekuritas. Nggak cuma di Indonesia, namun juga baru beberapa bulan lalu, kita membuka BNI Sekuritas di Singapura. Nah, jadi kita menjadi perusahaan sekuritas kedua dari Indonesia setelah Mandiri Sekuritas beberapa tahun lalu. Sekarang BNI Sekuritas masuk Singapura. Kita juga angkat timnya di sana, manajemennya semua orang lokal, semua yang berpengalaman dari Stanchart, dari Commonwealth, dari macam-macam lah bank-bank asing kita ambil. Tujuannya apa? Untuk memberikan solusi yang menyeluruh buat nasabah korporat di Indonesia. Jadi misalkan nasabah Indonesia mau menerbitkan obligasi di luar negeri, bisa lewat BNI Sekuritas, tidak harus lewat global broker lainnya, salah satu contohnya. Jadi spiritnya di segmen corporate banking ini, kita mau tidak hanya sekedar memberikan kredit, namun kita memberikan solusi yang menyeluruh. Kredit iya, advisory iya, cash management, trade finance, treasury, segala macam, komplit. Itu mungkin salah satu yang paling penting transformasi di corporate banking. Selain itu, kita juga ada transformasi di UMKM, namanya Explora, nanti kita bisa discuss detailnya. Lalu, termasuk juga transformasi dari sisi digital dan asset quality. Nanti kita bisa masuk satu persatu. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ellen atau Andre untuk mau lebih fokus yang mana dulu ini. Ya, ini tadi bicara soal pembiayaan nih ya. Banyak sekali teman-teman yang penasaran sebenarnya bukan cuma ke BNI, sebenarnya ke beberapa perbankan BUMN besar, dua yang lain juga kayak BRI dan Bank Mandiri. Itu kemarin juga menerima pertanyaan yang sama. Bicara tentang pembiayaan, ada nggak sih pembiayaan ke perusahaan apa ya? Ya kita ngomong aja lah Garuda gitu yang kemarin sempat mungkin pembayaran utangnya atau kreditnya agak tersendat gitu, itu gimana ya? Ya, kalau nasabah-nasabah yang bermasalah atau berpotensi bermasalah seperti Garuda, mungkin juga teman-teman familiar Krakatau Steel atau mungkin yang sempat juga sering disebut Waskita, kan sudah sering diulas ya di media ya seperti itu ya. Saya rasa hampir semua bank besar di Indonesia punya exposure ke sana. Yang membedakan adalah apa? Apakah kita sudah membuat pencadangan? Itu yang paling penting. Sekarang kita punya exposure di Garuda. Yang bahaya apa? Kita tidak melakukan pencadangan, tiba-tiba company-nya collapse. Ya tentunya kita nggak mau sampai ada BUMN, airline lagi collapse gitu kan ya. Nanti kita nggak ada maskapai yang bagus di Indonesia. Nah itu bahaya, karena berarti profit kita kena hit, langsung drop. Nah tapi di pihak BNI, manajemen kita sangat konservatif. Jadi kita tahu bahwa nasabah ini kemungkinan besar bermasalah dengan adanya pandemik, karena itu kita membentuk biaya pencadangan. Dari kredit kita itu, kita sudah cadangkan 90%-nya. Jadi kalau sampai kenapa-napa dengan perusahaan itu, loss kita hanya 10% aja. Sudah kita minimalisir. Itu contoh Garuda. Kalau kita sebut contoh lain, Krakatau Steel, sama. Kita juga sudah melakukan pencadangan sekitar 80%. Jadi kalau sampai kenapa-napa, loss kita sebesar 20% sisanya, dan itu pun akan di-cover sebagian. Kenapa? Karena ada jaminannya, ada pabrik, tanah, segala macam inventory. Kita bisa lelang, masih bisa ada istilah recovery gitu. Jadi loss-nya maksimum kita batasin 20%. Nah, ketika kita membuat pencadangan ini, itu kita juga diverifikasi oleh auditor. Nah, mungkin sebagai gambaran, tahun ini kita di BNI mengganti auditor kita ke PwC.
Kenapa? Karena menurut kita bagus buat kita beberapa tahun sekali kita rotasi, kita ganti auditor supaya kita dapat fresh opinion gitu kan ya, dari opini pihak ketiga yang baru. Kita ingin tahu menurut PwC bagus nggak pencadangan kita lakukan, apakah sudah konservatif atau belum gitu. Nah itu tujuan kita juga, kita menggunakan verifikasi dari pihak ketiga. Coach Andri mungkin mau nanya dulu sebelum saya nanya lagi nanti. Oke, mungkin dari asset quality udah cukup jelas ya. Mungkin nanti besok kita ada bedah emiten bersama BNI, jadi kita untuk member VIP Mtrade besok juga lebih jelas penjelasan dari Pak Yohan, juga besok hadir CFO dari BBNI untuk hadir. Mungkin ini tadi saya sambil screening pertanyaan, banyak yang nanya nih kalau teman-teman di sini lagi pada hobi trading digital banking, ini banyak yang nanya kalau BNI ini transformasi digital bankingnya mau kemana ya? Terus kan kalau kita ngomongin digital banking semuanya berlomba tentang ekosistem ya. Mungkin dari Pak Yohan bisa jelasin nggak ekosistem yang pengen di-grab dari BNI ini untuk digital bankingnya nantinya itu gimana sih? Oke, nah ini menarik, pertanyaan yang sangat relevan ya. Jadi kita punya pandangan bahwa persaingannya bukan apakah menjadi bank digital atau tidak. Tidak semua bank harus menjadi bank digital, itu prinsipnya. Kenapa? Karena kita ini beroperasi di Indonesia, nasabahnya dari segala macam lapisan masyarakat, dari yang melek digital sampai masih konvensional. Jadi prinsip kita adalah bukan kita harus menjadi bank digital, namun kita harus memenuhi setiap keinginan dari semua lapisan nasabah kita itu. Nah, kita paham, sekian persen dari nasabah BNI adalah nasabah golongan milenial. Tentunya mereka prefer transaksinya yang digital. Namun ada juga nasabah-nasabah yang mungkin high net worth kita, yang mungkin usia udah di atas 50, yang prefer untuk melakukan transaksinya tuh ke cabang atau ke ATM atau ada private banker yang datang. Jadi buat kita harus lakukan itu dua-duanya bareng, tapi yang penting apa? Kita otomatisasi semuanya. Nah, untuk digital ini menariknya adalah digital merupakan salah satu agenda transformasi yang sangat digaungkan oleh manajemen baru. Buktinya apa? Kemarin tanggal 5 Juli, jadi baru sekarang kan 24, jadi 1,5 bulan yang lalu ya, 5 Juli itu bertepatan dengan ulang tahun ke-75 BNI, ulang tahun Diamond Anniversary kita. Kan kita tahun BNI 46, jadi udah 75 tahun kan ya kemarin. Nah, kita tuh launching mobile banking apps yang baru, namanya BNI Mobile. Namanya tetap nggak berubah, BNI Mobile. Nah, bedanya apa? Fitur-fiturnya kita sekarang berani pede, kita bisa bilang paling lengkap di antara semua bank-bank. Boleh dicek sendiri fitur-fiturnya, contohnya apa? Tarik tunai tanpa kartu bisa, ke mesin ATM tarik tunai aja, nggak usah bawa kartu. Lalu ada transfer uang ke luar negeri. Nah, ini kita yakin bank-bank besar lain mungkin belum ada transfer uang ke luar negeri. Atau juga buat TKI, kalau mau remittance, transfer uang balik ke Indonesia. Nah, kita juga sudah ada. Lalu fitur investasi, kita bisa beli reksadana, beli obligasi dari BNI Mobile Banking. Lalu ada lagi fitur aplikasi kredit, kita namanya BNI Flexi. BNI Flexi itu BNI KTA, sebenarnya kredit tanpa agunan, tapi syaratnya calon peminjam harus punya rekening gaji di BNI. Nah, mereka bisa apply kredit di sana. Nanti ada lagi kurs segala macam. Nah, alhasil apa? Kalau kita lihat dari rating kita di Android Play Store untuk BNI Mobile Banking, kita sekarang paling tinggi. Rating kita sekitar 4,6 atau 4,7. Tiap hari ada gerak-gerak dikit ya. Tapi consistently 4,6, 4,7 itu paling bagus di antara semua bank-bank besar lainnya. Boleh dicek dengan bank-bank lain, nanti teman-teman lihat di handphone aja, semua rata-rata paling di bawah 4 atau sedikit di bawah 4. Kita berhasil paling bagus. Namun ini nggak serta-merta kita mendapat seperti itu. Ini perjalanannya panjang. Tahun lalu rating kita, to be honest, kita jelek. Cuma 3 point something lah, paling jelek di antara bank lain. Baru tahun ini kita genjot habis-habisan, rating berhasil naiknya drastis. Jumlah penggunanya juga banyak, udah 9 juta usernya. 9 juta itu kira-kira hampir setengah ya, karena nasabah kita sekitar 20 juta nasabah regular kita. Nah, itu untuk yang BNI Mobile Banking. Lalu menjawab langsung pertanyaan Andre tadi mengenai kolaborasi dan ekosistem. Nah, kita juga bisa dengan confident bilang kita termasuk salah satu yang paling banyak inisiatifnya. Yang pertama mungkin yang teman-teman paling familiar namanya Pay Later, produk Pay Later, Buy Now Pay Later. Jadi kalau sekarang misalkan ke Traveloka atau ke Shopee, beli barang, beli tiket segala macam, nggak punya kartu kredit nih, tapi mau nyicil. Nah, itu pakai produk Pay Later. Nah, BNI merupakan inisiator pertama untuk Pay Later. Kita sudah kerjasama dengan Traveloka, udah mulai dari tahun lalu. Jadi sangat membantu buat nasabah ya, generasi muda yang mungkin belum punya kartu kredit atau malas punya kartu kredit, tinggal beli tiket atau beli voucher hotel di Traveloka, bayarnya bisa nyicil. Sebenarnya di balik itu ada BNI, tapi mungkin teman-teman nggak aware karena kita nggak pasang logonya di sana. Nah, itu dengan Traveloka. Baru-baru ini, Agustus ini, kita barusan signing tanda tangan dengan Shopee. Jadi nanti Shopee, saya nggak tahu mungkin apakah sudah atau mungkin 1-2 minggu lagi,
sama nanti pay letternya juga dari BNI. Ini salah satu kolaborasi. Ini saya cuma kasih satu contoh aja yang paling baru. Yang lainnya banyak kolaborasi dengan GoTo, Gojek, Tokopedia, semua komplit lah. Saya rasa mirip dengan bank lain. Tapi yang membedakan tadi pay letter kita yang pertama. Oke, nah mungkin sebelum kita bahas tentang hal yang lain, saya pengen update dikit tentang technical review kita tentang BBNI ini gimana. Kalau tadi kan teman-teman udah teman-teman udah lihat tentang fundamentalnya, valuasinya memang BNI ini sangat murah sekali. Coach Andre mungkin nanti bisa jelasin tentang valuasinya atau bisa langsung dengan Pak Yohan juga. Nah, ini aku mau update tentang teknikalnya, teman-teman. Teknikalnya untuk BNI ini meskipun dia sempat turun lumayan dalam ya kemarin ketika COVID-19, sebenarnya sekarang tuh BNI udah mulai naik, udah mulai mengalami satu pattern bullish reversal. Ya, jadi ini udah mulai ada tanda-tanda untuk uptrend. Jadi kalau kita perhatikan secara moving average, ini udah mulai golden cross 20 dan 50, dan ini harga saham pada 18 Agustus kemarin ini breakout dua resisten sekaligus di 5225 dan juga di 5300. Sekarang lagi consolidating di sini. Kalau saya perhatikan sih dalam rentang waktu kurang dari sebulan BNI ini bisa nguji ke area 5675 di sini. Cuman kalau teman-teman tanya untuk long termnya gimana? Long termnya saya lihat sih masih bisa menguat ya. Untuk target 1 tahun mungkin berada di area angka sekitaran 6.700. Disclaimer juga teman-teman. Dan untuk BNI ini sebenarnya lebih cocok buat long term investing sih. Jadi sekarang kan lagi pada hype trading saham-saham digital ya, kayak BABP, BBB tadi tuh kan kayak naiknya cepat banget gitu. Nah teman-teman jangan lupa mesti diversify portfolionya, jangan cuma buat trading aja sih. Jadi mesti harus mulai ada untuk investasi. Dan kenapa perbankan? Kenapa kita hadirkan di sini emiten perbankan? Beberapa waktu yang lalu ada BCA, ini dengan kemarin dengan Bank Mandiri, ini dengan BNI, dan next dengan BRI. Jadi di sini kita mau kasih lihat ke teman-teman bahwa nanti jika terjadi reflasi COVID-19 ini sudah mulai membaik, maka sektor perbankan lah yang akan recover terlebih dahulu. Dan teman-teman jangan cuma portfolionya tuh isinya buat trading aja, tapi mumpung sekarang harganya tuh belum naik banyak. Jadi siapa bilang BNI harga sahamnya nggak naik? Ini udah naik. Jadi kalau dilihat dari level bottom sekitaran 4.600, ini udah naik lumayan nih. Udah berapa persen nih? Saya hitung dulu nih. Sekitaran udah naik sampai sekitar 15%, bahkan sampai tertinggi kemarin hampir 20%. Jadi jangan sampai ketinggalan momentum juga sih kalau buat investasi jangka panjangnya. Oke, mau nanya, ini kalau untuk aksi korporasi sendiri, untuk right issue, kemudian juga mungkin pembagian dividen sendiri, ini rencananya gimana? Ya, kalau untuk permodalan kita, pada prinsipnya kita ingin memupuk permodalan yang lebih tinggi. Jadi kalau dilihat rasio permodalan BNI saat ini mungkin sedikit di bawah rata-rata dibanding bank lain, kita jauh di atas ambang batas minimum dari OJK. Kan OJK menetapkan bank itu minimal modalnya sekian. Kita udah jauh di atas itu. Cuma kita kan selalu benchmark kita nggak boleh peraturan. Benchmark kita harus kompetitor terdekat kita. Nah, kita maunya lebih tinggi lagi. Nah, apakah kita bisa ke sana? Bisa. Karena apa? Karena profit kita naik terus. Yang tadi saya sebut tahun lalu 2 triliun, tahun ini 9 triliun, tahun depan menurut konsensus 15 triliun. Jadi kalau profit kita nambah, otomatis kan kita bukukan sebagian laba ditahan, sebagian dibayar dividen, sebagian laba ditahan. Jadi otomatis permodalan kita akan naik. Nah, namun kita juga menempuh jalur lain juga, ada jalur pintasnya, yaitu melalui corporate protection. Seperti apa? Mungkin sempat di media sempat disebutkan BNI mau menerbitkan bonds atau obligasi, lalu BNI juga mau melakukan right issue jika mendapatkan support dari shareholder utama, which is dari kementerian ya, dari Kementerian Keuangan, dari pemerintah Indonesia. Sejauh ini belum confirm karena belum ada keputusan apa-apa. Kita sendiri juga belum dengar apakah kita bisa right issue atau enggak. Tapi kalau iya pun mungkin size-nya harusnya nggak terlalu besar ya, karena kan tadi modal kita aja tanpa corporate protection sudah bisa agak naik-naik ya. Itu tadi sebagai pelengkap aja. Nah, dari sisi dividen kita termasuk perusahaan yang konsisten membayarkan dividen. Bahkan tahun lalu ketika pandemi kita juga tetap bayar dividen 25% sampai 30% dari laba tahun berjalan. Nah, saya rasa itu tetap kita pertahankan minimal di segitu atau bisa sedikit naik di atas itu rasionya.
Nah, mungkin saya mau sedikit menambahkan tadi yang Ellen sempat discuss mengenai technical ya. Saya baru dengar ternyata technicalnya ternyata bagus ya. Nah, kalau dari persepsi kita, nah ini terima kasih banget nih. Saya juga perlu belajar technical dari Ellen barusan. Nah, kalau saya sendiri di IR kan sehari-hari berinteraksi dengan nasabah institusi ya, fund manager lokal dan internasional. Kita merasa sekali bahwa animo mereka terhadap BNI itu tiba-tiba berubah 180 derajat jadi positif sejak dua hal. Yang pertama, bulan lalu Juli kita sempat mengumumkan buyback atau pembelian saham kembali senilai sampai dengan 1,7 triliun. Kita eksekusi 3 bulan. Dari Juli sampai Oktober. Nah, itu pelan-pelan kita eksekusinya. Jadi tiap kali turun dalam kita eksekusi. Kan buyback nggak boleh pas naik kita nggak boleh sambar beli, nggak boleh peraturan OJK. Tapi tiap kali turun dalam kita tahan, kita beli. Nah, itu satu sentimen positif. Kenapa? Karena sampai manajemen aja berani buyback, berarti kita tahu dong perusahaan kita ini lagi bagus, tapi valuasinya belum mencerminkan perbaikan dari fundamental tadi. Makanya kita berani buyback. Sahamnya nanti buat apa? Nggak kita lepas lagi ke market, nggak. Tapi nanti kita kasih saham bonus ke manajemen, ke pegawai. Jadi nanti bonus mereka dibayar bukan dalam bentuk cash, tapi dalam bentuk saham. Tujuannya apa? Supaya semua termotivasi. Kalau kerjanya benar, profitnya bagus, sahamnya naik, ya mereka juga otomatis bonusnya jadi besar, kan saham bonus, gitu kan. Itu satu. Faktor kedua yang menyebabkan kenapa animonya berubah langsung adalah sejak kita rilis kinerja kuartal 2 kemarin, kinerja bulan Juni, kita baru rilis kemarin pas 1 hari sebelum kemerdekaan, tanggal 16 Agustus. Kita rilis dan sambutan dari analis sangat bagus. Menurut analis beberapa ada 2 broker minimal yang menulis bahwa BNI menjadi top picks atau pilihan utama mereka melihat proses dari transformasi itu. Nah, contohnya apa? Dari sisi biaya dana. Biaya dana ini sangat penting karena kalau di bank itu kan kita menghimpun dana dari masyarakat, kita bayar bunga ke mereka, lalu kita salurkan dalam bentuk kredit, dapat pendapatan bunga. Nah, biaya dana atau biaya beban bunga yang kita bayarkan ke masyarakat itu turun drastis. Kita berhasil membukukan biaya dana terendah kedua di Indonesia for the first time dan harusnya akan bertahan. Dulu-dulu enggak, dulu-dulu nomor 1 tuh selalu BCA, nomor 2 adalah bank lain, baru kita. Tahun ini, kuartal 2 ini, for the first time kita jadi terendah kedua. Jadi kita berhasil improve banget, berusaha ngejar yang nomor 1-nya di Indonesia. Nah, ini kita usahakan akan terus bertahan ke depannya. Oke, keren banget nih. Jadi ada satu informasi penting yang saya bisa bagiin, yang tadi dibagiin Pak Yohan ya. Aku mau translate ini ke teman-teman semuanya. Kalau BNI ini harganya turun, perusahaan mau beli. Berarti kesimpulannya kalau turun, kayak ada berita tentang tapering atau apa, bikin saham-saham ini turun ya teman-teman. Salah satu yang diincar ya BNI ini. Terus tadi ada yang ngomong juga HK enggak. Ya, kalau teman-teman nanya saya ya, saya beli saham itu jarang sekali ngantri gitu. Sekaliannya ngantri, saya tunggu turun baru saya masuk. Saya kalau beli saham selalu HK. Bukan berarti saya suruh teman-teman langsung semuanya ngeborong ini HK ini, enggak. Masalah HK atau enggak itu masalah kebiasaan aja gitu. BBNI ini technically menarik dibeli di harga berapa? Supportnya 5225. Jadi dekat 5225 itu teman-teman mungkin boleh ngantri juga ya, ngantri di situ dan manage your expectation. BNI ini dia nggak akan gerak sahamnya sampai liar kayak beberapa saham yang akhir-akhir ini naik tinggi kayak BBABP kayak gitu. Tapi kalau aku lihat memang gerakan dia saham ini tuh cenderung elegan. Kalau dia naik juga naiknya akan pelan-pelan ya, steady gitu. Jadi ya disclaimer kan, diingetin disclaimer. Oke, disclaimer sekali lagi, analisis teknikal, analisis fundamental tidak menutup kemungkinan fluktuasi di market, jadi resiko diantisipasi masing-masing. Coach Andre ada mau bahas tentang apa? Oke, mungkin untuk BNI teman-teman, BNI ini mungkin tadi kan misalnya udah ngomongin teknikal, kalau dari fundamental sebenarnya bisa dibilang saat ini BNI adalah bank yang paling valuable lah. Atau kalau teman-teman kemarin ribut growth investing sama value investing, ya BNI ini bisa dibilang sekarang yang paling cocok lah untuk value investing karena PBV-nya, kalau teman-teman main ilmu PBV-nya masih murah sekali, masih 0,6. Jadi kalau kita lihat historical, biasanya BNI nggak pernah trading di bawah 1 kali PBV. Jadi upside-nya masih tinggi. Mungkin pertanyaan untuk Pak Yohan, ekspektasi untuk return on equity untuk dari BNI ke depannya gimana ya? Kalau misalnya liatin BNI ROI-nya dibandingin 5 tahun yang lalu pas PBV-nya masih di atas 1, itu berapa dan ekspektasi ke depan dalam waktu dekat ROI-nya itu kira-kira bisa ke berapa sih sehingga
valuasinya itu bisa re-rate lagi ke 1 kali PBV. Iya, jadi ini seiring dengan yang tadi saya sebut di awal, apa sih transformasi di BNI tujuannya apa? Kan tadi saya sebut bahwa kita ingin menjadi bank yang paling profitable. Nah, ukurannya apa? Dari sisi ROE, Return on Equity ini. Nah, berapa ROE kita tahun ini? Kalau dilihat dari angka 6 bulan kita disetahunkan, kira-kira dekat-dekat 9-10% lah ROE kita. Itu belum optimal, karena kita belum sepenuhnya recover dari pandemi. Dulu-dulu ROE kita di atas 15%, waktu price to book kita tinggi. Kan historical, kalau saya lihat data, dari tahun 2016 sampai 2021, 5 tahun terakhir, rata-rata price to book kita tuh 1,3 kali, tapi sekarang di price cuma sekitar 0,8 kali karena ROE-nya juga kebetulan belum optimal. Nah, target dari manajemen 3 tahun lagi, tahun 2024, ROE kita naik ke 16% lagi. Bertahap, tahun ini mungkin 9-10, tahun depan mungkin belasan, 12, 13, nah pelan-pelan naik ke 16% di 2024. Itu harapan kita seperti itu. Mungkin salah satu caranya ada kemungkinan naikin dividen juga ya Pak Yohan ya, biar ROE-nya juga lebih cepat ya naiknya ya. Kalau profitnya memungkinkan. Yes, jadi kan kita punya target capital adequacy ratio, rasio kecukupan modal kita targetkan. Saat ini kita sedikit lagi nyentuh itu. Kalau kita sudah menyentuh itu, dividennya kita bisa naikkan dividen payout. Kalau biasa historical kita 25-30%, nanti kalau sudah menyentuh level CAR atau rasio kecukupan modal yang kita inginkan, kita akan review bisa naik lagi dividennya. Mau nanya, kalau buat perbaikan kualitas aset, effortnya apa yang akan dilakukan BNI? Ya, effortnya paling penting adalah, jadi kita harus memisahkan antara portfolio yang sudah bermasalah dan yang portfolio baru. Nah, dari manajemen baru, portfolio yang sudah bermasalah kita lakukan apa? Pertama, kita bentuk biaya pencadangan yang sangat besar. Itu menyebabkan kenapa tahun lalu profit kita anjlok hanya sebesar 2 triliunan, 2,8 triliun, dari belasan triliun jadi 2,8, karena banyak profit kita yang kita cadangkan. Tadi saya sebut misalkan Garuda, Krakatau, kita sudah cadangkan sampai 80 bahkan 90% dari exposure kita ke kredit di perusahaan-perusahaan itu. Nah, lalu yang kedua yang penting adalah untuk portfolio baru, kredit-kredit baru itu harus disaringnya benar-benar sekali. Nah, itu sebabnya tadi juga saya sempat sebutkan di awal, manajemen baru kita ini ekspansinya ke sektor-sektor nasabah yang blue chip. Tadi saya sebut Astra, Ciputra, BSD, Salim, Archie, banyak nasabah-nasabah itu yang harusnya mereka jauh lebih kuat lah di berbagai siklus ekonomi. Nasabah-nasabah itu dulu belum menjadi nasabah BNI, baru mulai tahun ini. Jadi kedepannya kita akan konsisten menggarap ke sana, maka portfolio kita kedepannya harusnya lebih stabil nantinya. Cakep banget. Ya, jadi teman-teman semuanya, tadi ada yang komen kayak gini, aku tuh bukan mau belain atau ngepom-pomin saham, enggak ya. Kita bawa di sini tuh emiten-emiten yang memang bagus gitu loh. Jadi teman-teman kalau bilang kita mau ngepom-pom BNI, kemarin kita ada sama BCA, sama Pak Yahya, terus kemudian sama Bank Mandiri, sama BNI, dan kita sama BRI juga. Artinya di sini kita pengen kasih view buat teman-teman yang teman-teman bisa menilai semuanya secara objektif. Nah, tapi di sini teman-teman, aku cuma mau bilang bahwa apa yang tadi diomong sama Pak Yohan itu masuk akal, make sense gitu loh. Jadi ketika kita ngelihat chart pergerakan harga saham, itu kan sebenarnya mencerminkan supply and demand. Kalau investor besar tidak tertarik masuk ke satu saham, maka saham ini akan turun terus. Dan di sini tadi apa yang diomong Pak Yohan itu sangat tercermin sekali pada harga sahamnya. Ketika laporan keuangan di bulan Juni itu keluar ya, dan hasilnya bagus, dan Juni keluarnya di kapan kemarin? 17 Agustus. Oke, terus tadi di Juni ada apa tadi? Dibilang apa yang bagus di Juni? Launching aplikasi. Ini aku mau kasih lihat teman-teman. Iya, launching apps baru. Iya, ini Juni kan ada launching apps baru kan. Nah, teman-teman perhatikan. Ini ada pattern double bottom. Mungkin chartnya agak-agak kurang kelihatan nih. Ini udah kelihatan. Ini Juni launching app baru, dia langsung bentuk double bottom. Terus kemudian ketika keluar laporan keuangan tanggal 17, ini tanggal 18-nya breakout gitu. Jadi kalau teman-teman mau investasi yang hasilnya mungkin lebih cepat, ya kita lihat appetite dari
big fund itu kemana. Terus mungkin ada yang bandingin juga dengan saham-saham yang growth stock yang naiknya tuh rally cepat banget. Tadi ada yang bilang, beli ini sahamnya nggak naik-naik ya, siapa bilang ini naik juga sih. Tapi memang manage your expectation, saham ini lebih ke untuk long term investing. Jadi gimana caranya long term investing? Teman-teman yang suka FOMO-an mungkin lebih cocok ke trading, tapi teman-teman yang punya budget lebih, bolehlah sebagian tuh mulai diinvestasikan. Karena saya mulai melihat untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus untuk perbankan-perbankan besar seperti ini nanti yang akan naik duluan ketika market recover, ketika asing masuk ke Indonesia. Oke, nah besok kita akan ngobrol lagi dengan Pak Yohan dan juga dengan tim dari BNI, Bank BNI jam 5 sore untuk user VIP Mtrade jam 5 sore. Cara bergabungnya ya daftar dulu jadi user dan klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Saya mau nanya nih terakhir nih, Coach Andre dan Pak Yohan besok mau ngomongin apa sih? Oke, mungkin mungkin Pak Yohan dulu. Ya, besok jadi tidak hanya saya, besok lebih lengkap formasinya. Saya mengajak Direktur Keuangan BNI, Ibu Novita, yang juga merupakan salah satu manajemen baru yang dulunya dari Mandiri juga lalu ke BNI. Jadi mungkin mendengar langsung ya perspektif strategi dari direksi kita tentunya akan lebih komprehensif lagi nanti story-nya terhadap teman-teman semua. Oke, mungkin kalau dari saya lebih ya mungkin bantu teman-teman ya untuk view fundamental bagi teman-teman yang nggak ngerti gimana cara bacanya kayak apa stok-stok mungkin yang kayak big fund gini ya saya bisa hadir di webinar jadi memberikan view-nya yang lebih gampang bahasanya dicerna bagi teman-teman retail karena kan kadang-kadang untuk baca laporan keuangan perbankan bagi teman-teman merupakan sesuatu yang agak lebih sulit ya dibandingin dengan perusahaan yang lain. Jadi saya hadir di sana untuk membantu teman-teman untuk nyampein message teman-teman sama ya bagi view lah dari company ke teman-teman dengan bahasa yang lebih simple. Buat teman-teman yang udah user VIP Mtrade besok harus nonton ya. Jadi jangan cuma trading aja. Trading bukan berarti saya nggak boleh teman-teman trading, namanya aja Mtrade gitu. Jadi saya sendiri juga trading, tapi di sini saya mulai ngelirik untuk saham-saham perbankan di sini yang bagus untuk mulai investasi. Oke, Pak Yohan, thank you so much buat kehadirannya malam hari ini. Pak Yohan. Ketemu lagi sama Pak Yohan besok jam 5 sore. Mungkin ada closing statement dari Pak Yohan. Teman-teman jangan kabur dulu ya. Abis ini aku lanjut sama Coach Andre ngebahas banyak hal nih. Ya, rasanya sudah cukup komprehensif tadi ya. Jadi intinya BNI ini kita beda lah BNI dulu sama BNI sekarang. Makanya juga sekarang kita berani tampil, kita berani muncul di acara Ellen May, acara yang sangat prestigious, followernya banyak. Saya lihat 2.000 lebih ya. Baru kali ini saya hadir ngomong audiensnya 2.000 lebih. Kita berani ngomong gini karena kenapa? Kita sudah tahu ada yang beda di BNI. Makanya kita berani tampil ke depan. Kalau kita masih sama-sama kayak dulu, lalu kita jualan ya apa yang kita jual? Nggak berani juga kan ya. Nah, terima kasih banyak Ellen dan Andre dan teman-teman semuanya. Selamat malam, sampai jumpa di acara besok. Terima kasih. Thank you Pak Yohan, sehat selalu. Oke teman-teman jangan kabur, acaranya belum selesai, Instagram live-nya belum selesai teman-teman. Kita akan bahas yang lainnya, Nah itu tadi bicara tentang BNI. Coach Andre, bicara tentang tapering nih gimana nih Coach Andre? Bentar lagi kan ada meeting The Fed ya, tanggal 26 sampai 28. Nah kemarin ketika tapering, ketika ada isu tentang rencana tapering ini kemarin jatuh dalam itu market. Nanti tanggal 28 bakalan ngaruh nggak ya? Senin bakalan jatuh lagi nggak ya? Apakah kita hari Jumat ini harus mulai beres-beres, bersih-bersih dulu gitu? Kalau misalnya deg-degan nggak tapering? Mungkin udah ngalamin berapa kali kan? Deg-degan nggak tapering yang kali ini? Enggak sih. Jadi kalau aku sih yang namanya trading tuh ada untung, ada rugi ya. Yang penting kita berani. Nomor satu modalnya buat trader adalah berani. Jadi berani take profit, berani cut loss, berani beli ya. Itulah trader gitu. Kalau nggak berani beli dan profit taking dan cut loss, ya investasi aja. Tapi investasi ya kendalanya satu, teman-teman mungkin kalau pas lagi floating loss lebih deg-degan gitu. Ya itu sih. Oke, jadi kalau view saya tentang tapering ya, jadi menurut saya memang tapering ini menjadi something yang cukup undecisive ya, atau kalau bahasa
gampangnya bikin market jadi galau. Jadi nggak di Indonesia aja, tapi untuk hari ini lebih spesial di Indonesia karena kalau melihat market regional, justru market regionalnya hijau. Kita lihat juga malam ini Dow sama Nasdaq juga naik lagi. Jadi saya juga bingung gitu kenapa malah Indonesia. Padahal sebenarnya kalau kita ngomong tapering di Indonesia mestinya impact-nya lebih sedikit dibandingin 2013 ya. Karena posisi foreign di Indonesia tahun 2021 jauh lebih sedikit dibandingin 2013. Dan kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi global juga agak sedikit berbeda antara 2013 dan 2021. Tapi saya melihat memang ada beberapa indikator makro yang membuat market Indonesia jeblok di hari ini. Jadi saya melihat dari Indonesia 10 year-nya agak sedikit naik ya ke 6,3. Artinya apa? Artinya ada sedikit foreign outflow mungkin dari obligasi. Jadi itu sih sebenarnya menyebabkan market kita mungkin agak sedikit batuk-batuk tadi di session 2. Tapi overall untuk tapering ini memang ekspektasinya kalau saya baca cukup tinggi karena balik lagi pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat ini sangat tinggi ya. Dan ekspektasi inflasi juga kelihatannya sangat maksudnya sangat lebar gitu karena mereka udah sembuh duluan. Apalagi tadi baru saya baca berita bahwa Pfizer ini udah diresmikan jadi penggunaan vaksin di Amerika, jadi bukan emergency use lagi. Nah ini kan sebenarnya katalis lah buat ekonomi Amerika Serikat. Nah kan memang salah satu target Fed itu adalah ngurangin inflasi gitu. Inflasi ini kan terjadi karena misalnya demand yang naik. Nah demand yang naik ini bisa menyebabkan kenaikan harga di mana-mana. Nah pemerintah Amerika Serikat karena udah banyak nguncurin liquidity, ya mereka nggak mau lah. Istilahnya mereka udah nge-print duit, ya mereka harus kontrol duitnya itu. Jadi ekspektasi terhadap tapering ini memang cukup besar. Kalau ditanya market jatuh atau enggak, saya rasa pasti akan sell off ya. Bisa dibilang risk off karena saya juga baca banyak investor yang betting atau short on US Treasury ya. Jadi mereka mengharapkan US yield-nya naik, equity-nya turun. Itu sih ekspektasinya. Kalau saya sih jangan terlalu agresif aja ya. Jadi mungkin prepare some cash aja sih untuk market yang jatuh. Iya, jadi kalau bicara tentang money management, kita selalu di M-Trade tuh pakai nominal yang sama saraninnya. 10% ya 10%, terus 20% terus, kira-kira kayak gitu. Dan bicara tentang saham-saham yang sekarang ini lagi banyak rally, lagi banyak naik, itu kayak BBYB tadi, kemarin udah naik 24% atau auto reject atas, dan tadi kena resistennya dekat area 2000 tuh profit taking wajar jangka pendek. Di M-Trade tadi kita bagi jadi dua, ada yang swing trading kita udah profit taking, yang jangka menengah masih hold. Jadi kita saranin mungkin separuh jual dulu, separuh hold untuk jangka menengah gitu. Cuman teman-teman kita nggak pernah saranin teman-teman untuk all in gitu. Kita berani tradingnya, kita pilih saham-saham yang memang untuk trading tuh bisa dibilang volatile gitu. Jadi kayak BABP kemarin kita sempat cuan 100%, tapi waktu buybacknya agak kepagian, kita sampai ini lossnya agak dalam ya. Kenapa? Karena kita mau jual cut loss itu kena average down, kena ARB terus gitu. Jadi kemarin BABP sempat rugi 20% setelah untung 100%. Dan tadi kita ada, kemarin Jumat kita ada masuk lagi. Besok BABP gimana? Kira-kira BABP sih masih bisa menguat besok ya. Jadi tadi pagi kita ada infoin juga untuk BABP itu sell separuh dulu. Kenapa? Amanin profit dulu karena ya hari ini rawan profit taking, meskipun masih bisa naik tapi udah mulai rawan gitu. Intinya sih ngadepin tapering ini gimana? Ngadepin tapering, satu, jangan takut, jangan terlalu takut sampai kita kehilangan kesempatan gitu. Contohnya adalah kalau misalkan ada peluang di depan mata kayak beberapa saham perbankan digital ya buat trading ini, teman-teman juga jangan sampai aduh aku takut tapering sampai nggak beli sama sekali. Caranya gimana sih memanage resiko? Belilah sesuai dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya, siap dengan kerugiannya. Intinya tuh nominalnya, jumlah nominalnya. Itu yang penting pakai banget. Kamu boleh salah timing beli. Mungkin belinya masih pemula, nggak ngerti, belinya di pucuk, di resisten gitu. Tapi kalau nominalnya nggak sampai yang gimana-gimana, cut loss juga masih oke. Kita sempat waktu itu buyback BBYB itu kita sempat buyback di sini nih. Dan bentar ya, aku mau kasih lihat. Ya, nih ini adalah chart BBYB. Nah,
BBYB tuh kita di Mtrade cuan 200% waktu itu beli di bawah sini dan jualan di atas. Terus kemudian BBYB ini kita sempat buyback waktu itu di mana ya? Di sini nih. Kita buyback di sini. Terus besoknya kita cut loss karena kita lihat dia mau breakout nggak, jadi kita cut loss di sini. Nah, bagusnya dia masih ada liquidity. Tapi kalau udah cut loss apakah terus jadi takut beli? Enggak, ini dikasih kesempatan buat masuk ya. Jumat kemarin kita masuk lagi. Tadi pagi udah profit taking dikit karena udah ketahan resisten di level 2000. Jadi teman-teman kalau ada peluang ya masuk aja nggak apa-apa. Yang penting adalah money management. Gimana cara ngatur money management? Misalkan punya duit, kalau duitnya cuma 10 jutaan sih buat trading aja lah. Buat trading tapi 10%-an boleh atau 20%-an boleh. Kalau modalnya gede, sekitar 50 juta ke atas atau 100 juta ke atas, apalagi 1M itu boleh dibagi separuh tuh untuk investasi. Masuknya juga jangan gubrak-gubrakan. Kalau investasi tuh beli dikit-dikit, misalkan aset alokasi satu saham 20% dari total portfolio. Misalkan ya 100 juta gitu, 20% berarti 20 juta dan 10 juta ini buat investasi. Misalkan mau beli saham BNI gitu ya, berarti belinya mungkin bisa 5 jutaan dulu sampai pas turun-turun dibeli lagi sampai 20 juta gitu. Dan selebihnya yang 50% lagi mungkin bisa dipakai buat trading. Intinya money management itu sih. Terus ya itu aja sih teman-teman. Oke, Coach Andre mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin kalau untuk minggu ini ya baik lagi marketnya agak choppy ya menurut saya. Tadi kita lihat aja pagi-pagi market kita plusnya banyak, tiba-tiba second session jualan. Tapi profit taking sih aku lihat. Iya. Betul, ada profit taking. Tapi saya juga melihat bahwa kayaknya market juga udah lebih cautious ya. Kalau bandingin dengan minggu lalu, kelihatannya pas impact tapering udah mulai keluar beritanya, kelihatannya marketnya udah nggak ready. Nah kali ini karena kita udah tahu bakal ada minutes of meeting dari the Fed di over the weekend, jadi kelihatannya market ini udah lebih well prepared ya. Mungkin yang biasanya gubrak-gabruk beli saham satu posisi 10 juta mungkin sekarang jadi cuma 5 juta karena takut resiko ke bawah ya. Jadi menurut saya sih itu merupakan strategi untuk prepare tapering juga, karena kelihatannya untuk minggu ini tetap highlightnya adalah tapering ya. Untuk ekonomi Indonesia sendiri saya nggak melihat ada banyak berita untuk ekonomi Indonesia, malah kan ada berita PPKM ya. Jadi minggu ini kelihatannya bakal dari global sentiment sih dibandingin dengan lokal sentiment. Iya, kalau aku lihat hari ini sebenarnya koreksinya tuh udah predicted ya, maksudnya udah anticipated. Kenapa? Jumat kemarin kan disupport nih teman-teman. Jadi biasanya saham tuh kalau udah habis jatuh dalam, dia mantul. Ini ingat-ingat, habis jatuh dalam dia mantul, dia pasti akan sideways dulu gitu. Kenapa? Di nalar aja gampang, banyak nyangkuters. Jadi kemarin waktu nih aku kasih lihat chart lagi. Aku kasih lihat chart di sini BABP ya. Kenapa tadi BABP tuh berhenti dulu sesaat sebelum sore dia naik lagi? Oke, teman-teman perhatikan di sini. Nah, perhatiin ini di sini dari atas sampai ke sini. Ini nyangkuters banyak banget, dia nyangkut berapa persen nih? Dari atas sampai ke sini. Nah, ini 38%. Artinya kalau misalkan tadi BABP-nya naik, ini dia loss-nya sisa 20-an persen, 26-an persen. Dan di sini pasti banyak orang yang aku bersihin dulu Fibonacci-nya ya. Ya, di sini banyak orang yang mau kurangin muatan gitu. Terus tahu nggak teman-teman, tadi itu waktu ketahan di sini nih ya, ketahan di sini naiknya pas closing, ini pas banget di Fibonacci 38,2 yang merupakan angka yang cukup sakral gitu. Secara teknikal selain 61,8. Jadi di sini banyak orang yang antara profit taking dari bawah atau nyangkuters ini buang barang dulu. Nah, what to expect dengan saham ini kemungkinan besok masih bisa naik lagi terbatas. Aku balikin lagi untuk Fibonacci retracement-nya ini sekitaran 522, kemungkinan naiknya sampai di sini bisa agak-agak terbatas lagi gitu. Kenapa? Ya itu tadi faktor orang profit taking dari bawah dan juga nyangkuters di sini dan kekhawatiran tapering gitu. Tapering kapan? Nah, tapering yang masih lama nggak segampang itu tapering gitu loh. Cuman memang setiap kali ada meeting the Fed itu investor udah mulai berjaga-jaga. Jadi kalau kita mau berjaga-jaga, kita lihat hari Jumat nanti gimana. Mungkin kita bisa profit taking beberapa saham dulu. Oke, Coach Andre,
Kalau bicara tentang saham-saham healthcare gimana ya? Terakhir jarang ada kabar lagi nih untuk saham healthcare. Untuk saham healthcare kelihatannya agak sedikit fading ya. Saya rasa lebih karena demand juga gitu kan. Kita tahu angka COVID hari ini untuk Indonesia bagus bener tuh. Cuma plus 10.000 ya kalau nggak salah. Jadi emang PPKM ini puji Tuhan berhasil ya. Kita lihat mobility orang sekarang udah mulai naik, kemudian tingkat vaksinasi juga udah semakin tinggi. Jadinya sentimen untuk healthcare jadi agak sedikit memudar. Slowing down. Lagi slowing down karena ini kan ya bodoh-bodohan aja gitu. Kalau kemarin pas COVID yang dicari apa OTM PCR dan lain-lain. Kemudian rumah sakit. Nah sekarang ini kalau kita lihat dari bed occupancy rate untuk hospital pun di Jakarta juga udah turun ya kalau nggak salah di angka 20%-an ya. Jadi kalau teman-teman mau ke rumah sakit ya sekarang udah lega. Kalau bandingin dengan 2-3 bulan yang lalu ya udah lebih padat ya. Berarti artinya apa? Artinya bahwa ya bodoh-bodohnya revenue rumah sakit agak sedikit berkurang sekarang karena kan bed occupancy rate-nya juga lebih turun. Tapi kalau kita ngomong dengan healthcare sebenarnya masih bagus trennya karena yang 2-3 bulan lalu nggak pergi ke rumah sakit karena rumah sakit penuh dan karena COVID, jadi sekarang udah mulai ke rumah sakit lagi, udah sepian. Nah intinya sih kalau kita lihat fundamental ya, kalau ngomongin fundamental, kita lihat valuasi hospital semua ini lagi peaking semua. Saya sih kalau untuk trading ya memang risk and reward rasionya udah lebih udah nggak terlalu bagus ya. But overall sebenarnya kalau kita ngomongin fundamental masih cukup bagus. Nah, untuk healthcare sendiri kayak lab ini kelihatannya ada sentimen karena PCR diturunin ya ke harga 500.000. Jadi ya balik lagi itu sentimen yang memudar dan teman-teman juga kayaknya lebih berjaga-jaga juga ya, mungkin lebih prefer masuk ke digital banking atau ya mungkin raise some cash lah untuk jaga-jaga tapering. Pengumuman tapering ya, taperingnya sih masih lama ya, pengumuman tapering aja sih. Ini ada yang nanya, banyak yang nanya UVCR kok naik terus ya, saham yang likuiditasnya kecil gampang naik teman-teman ya. Jadi kalau saham likuiditasnya istilah kata tuh supply-nya dikit, demand-nya banyakkan dikit aja tuh ya gampang naiknya. Jangan dibandingin sama Bukalapak, nggak fair rasanya kalau bandingin Bukalapak sama UVCR. UVCR likuiditasnya kecil, dia kayaknya bukan papan utama. Jauh. Ya berapa sih Coach Andri, ingat nggak sih dia punya kapitalisasi? Bentar, saya cek nih ada. Ya sambil dicek ya. Jadi teman-teman istilah kata tuh ini barangnya jumlahnya kecil. Kalau yang beli agak banyak dikit ya dia pasti naik. Bukalapak size-nya gede, mau naikin saham ini tuh nggak gampang teman-teman. 1T. Bukalapak. Terus kalau UVCR berapa? UVCR 1T. UVCR 1T. Sorry ya. Buka itu market cap-nya sekarang adalah 93 triliun. Jadi cuman bandingin aja teman-teman gitu. Nah teman-teman kalau pada nanyain Bukalapak gimana sih Bukalapak, aku punya Bukalapak di harga IPO 850, aku belum jual sih. Terus aku juga punya di 1325. Jadi teman-teman kalau mau tahu sih aku juga ada juga barang nyangkut di atas 1325 gitu. Anyway ya kita belajar juga, kita mengevaluasi ini. Bukan masalah Bukalapaknya. Pelajaran yang saya dapat adalah satu, saham IPO yang ditunggu aja pembentukan harganya meskipun dia auto reject atas, jangan dikejar, perlakukan sama dengan saham yang lain. Kalau saham yang lain kan saya nggak mau kejar ketika ARA udah 2 hari. Nah waktu itu kita ngelihat peluang jangka panjangnya tuh menarik, jadi kita masuk. Nah tapi koreksi lumayan dalam, jadi pelajarannya nanti kalau go to IPO jangan dikejar ketika dia auto reject atas. Pelajaran kedua adalah saham IPO, hampir semua saham IPO itu pasti setelah naik akan ada koreksi juga. Jadi ya termasuk Facebook, termasuk Robinhood bahkan itu juga ada koreksinya. Jadi bicara tentang UVCR, one day pasti juga akan ada fluktuasi gitu. Nggak mungkin saham naik terus panjang masa gitu. Bukalapak juga nggak selamanya dia turun di bawah gitu. Nah pertanyaannya adalah apakah sekarang bisa beli nggak? Bukalapak sekarang bisa beli nggak? Kalau ngelihat harga sih masih dekat harga IPO, masih menarik ya. Kalau misalkan teman-teman mau beli ya beli sekarang dikit, nanti kalau misalkan ada koreksi lagi dekat 850 ya bisa nambah dikit-dikit lagi. Intinya nomor satu adalah berinvestasilah sesuai dengan nominal, berinvestasilah sesuai dengan risiko
that you can afford. Jadi belinya berapa banyak, kuncinya di situ. Belinya berapa banyak, jangan banyak-banyak kalau kamu nggak siap risikonya. Aku mau cerita dikit, mungkin ini ngomongin orang tapi ngomongin tentang yang baik punya. Jadi ngomongin, tadi aku sempat ngobrol dengan Coach Andre nih, winnernya Host Championship di Mirai, Bekti ya Mas Bekti ya, itu aku udah tebak dia bisa menang, pasti strategi investasinya adalah terkonsentrasi. Nah ternyata setelah ya tadi aku ngobrol-ngobrol sama Coach Andre, ternyata kayaknya tuh dia kalau beli saham, sekali beli saham tuh banyak, langsung berapa deh, 6 miliar ya? Buat saya nggak tahu, nggak bisa nyebut gitu lah. Nggak bisa nyebut angka ya, tapi miliaran banyak gitu loh. Maksud aku gini teman-teman, ini antara kamu mentalnya berani atau enggak. Makanya aku bilang trader itu modalnya dua, satu berani, satu lagi manage risk gitu. Nah ketika dia berani untuk all in pada satu saham, profit dikit aja, berapa persen dikit aja, maka dia akan make money banyak banget. Dari satu saham cuan 3%, maka akan langsung cuan 3% dari total portfolionya. Bandingkan dengan teman-teman kalau misalkan bagi satu portfolio jadi 5 saham atau jadi 10 saham. Mau untung 3% dari total portfolio, itu kamu harus untung 100% 3 kali. Nangkep nggak maksud saya? Jadi sebenarnya mau cepat kaya dari saham itu ada caranya. Sebenarnya caranya adalah dengan cara all in di situ. But be very careful, sekali lagi teman-teman, jangan cuma asal niru strategi orang kalau kamu nggak siap dengan risikonya. Aku percaya sih dia juga udah siap banget dengan pembatasan risiko yang kalau nyangkut, kalau turun nggak bakalan nyangkut. Kalau turun pasti dia akan langsung berani cut loss gitu, tegas gitu, berani cut loss. Kalau kamu belum berani dengan pembatasan risiko, belum berani cut loss, ya jangan ikut-ikutan all in di situ. Aku kelupaan bahas kripto, besok aja aku bahas di morning briefing deh, besok aja, waktunya juga udah terbatas banget. Coach Andre ada pesan apa buat teman-teman yang saat ini lagi mulai investasi mungkin, atau buat siapapun? Untuk mulai investasi sih nggak ada salahnya ya. I think timing wise, kalau melihat IHSG sebenarnya belum kemana-mana ya, dari Januari sampai udah mau bulan September IHSG segini aja. Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi ya nggak ada salahnya, karena balik lagi GDP Indonesia juga baru mau mulai bertumbuh lagi. Kita lihat juga PPKM juga udah mulai direlaksasi lagi. Harapannya sih PPKM nggak ditambah-tambah lagi. Jadi semoga teman-teman juga taat prokes, jadi ekonomi kita juga udah mulai balik. Saran saya sih ya investasi boleh, tapi kalau saya menyarankan tapering ini adalah event global ya. Jadi nggak hanya di Indonesia doang, seluruh market akan kena impact-nya. Jadi please be very careful on tapering. Tapi baik lagi tadi misalnya bilang kalau ada kesempatan ya boleh diambil, asal jangan di manage ya risknya. Jadi kalau saya sih, kalau ini saya pribadi ya, kalau misalnya saya beli 10 juta ya, kalau kemarin biasanya 10 juta belinya, sekarang mungkin saya belinya cuma 6 juta atau 5 juta gitu. Jadi ada buffer untuk ready kalau misalnya marketnya emang benar-benar tanking kalau nanti ketika tapering. Itu aja sih, Mel. Ya, oke. Iya, ini ada permintaan undang Bekti, ntar kapan-kapan aku undang ya. Jadi teman-teman bisa dengar langsung deh, nggak dari aku gitu. Oke, by the way, tadi ada yang nanya tentang BBKP gimana, BBKP please, sampai melas-melas BBKP gimana. BBKP sih menarik sih ya, kalau fundamental mungkin ada sedikit jual saham, aksi jual saham tuh teman-teman mungkin kemarin dari Bosowa ke Kukmin kalau nggak salah ya, Coach Andre. Ya, nah ini aku kalau ngelihat teknikalnya sih kemarin kan sempat turun juga, entah ini karena margin call juga teman-teman yang kemarin waktu tapering dia juga bukan tapering, waktu kekhawatiran tapering dia juga sempat turun gitu. Cuman ini tadi disupport lagi dan udah mulai aktif sih ya, jadi ya ini bisa jadi satu pilihan juga buat swing trading. Itu aja sih disclaimer juga teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Untuk sentimen rokok sigaret kayaknya masih belum ada sentimen positif dulu, nih ada yang nanya juga. Sampai jumpa besok di morning briefing jam 8 pagi bareng dengan Coach Andre, saya dan juga Coach dari M-Trade. Nggak tahu besok siapa. Oke, thank you Coach Andre, thank you semuanya. Salam.
Bye-bye. INKP Tekim dibahas besok ya di Morning Briefing. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.